Yang pertama, pengertian permainan. Permainan merupakan suatu aktivitas untuk memperoleh suatu keterampilan tertentu dengan cara menggembirakan. Belajar dengan bermain adalah kegiatan terpadu antara belajar dan bermain yang diintegrasikan dalam sebuah materi pelajaran. Selanjutnya, prinsip dan ciri-ciri metode pembelajaran bermain. Prinsip metode pembelajaran bermain ada 5. Yang pertama, setiap anggota kelompok atau siswa bertanggung jawab atas segala sesuatu yang dikerjakan dalam kelompoknya. Yang kedua, kelompok mempunyai tujuan yang sama. Yang ketiga, setiap anggota kelompok atau siswa akan dikenai evaluasi. Yang keempat, setiap anggota kelompok atau siswa harus mengetahui bahwa semua anggota adalah tim. Yang kelima, setiap anggota kelompok atau siswa harus membagi tugas dan tanggung jawab yang sama di antara anggota kelompoknya. Selanjutnya ke ciri-ciri metode pembelajaran bermain. Ciri-ciri metode pembelajaran bermain ada 4. Yang pertama, siswa dalam kelompok secara bermain menyelesaikan materi belajar sesuai kompetensi dasar yang akan dicapai. Yang kedua, kelompok dibentuk dari siswa yang memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Yang ketiga, dari ras, budaya, suku yang berbeda, serta memperhatikan kesetaraan gender. Yang keempat, penghargaan lebih menekankan pada kelompok daripada masing-masing individu. Prinsip metode pembelajaran bermain. Prinsip yang pertama, permainan diterapkan untuk merangsang daya pikir, mengakses informasi, dan menciptakan makna-makna baru. Prinsip yang kedua, permainan yang dikembangkan hendaknya adalah permainan yang terkait langsung dengan konteks keseharian peserta didik. Nah, prinsip yang ketiga, permainan yang dikembangkan haruslah menyenangkan dan mengasyikkan bagi peserta didik. Prinsip yang keempat, permainan dilaksanakan dengan landasan kebebasan, menjalin kerja sama dengan peserta didik lain. Prinsip yang kelima, permainan dapat dipergunakan untuk semua tingkatan dan berbagai keterampilan berbahasa. Berikutnya, apa saja sih jenis-jenis permainan dalam pembelajaran bahasa Indonesia? Yang pertama, permainan TTS, teka-teki silang. Permainan TTS ini memberikan keleluasan kepada siswa untuk mengekspresikan diri dalam kelompok yang dibentuk. Siswa mempelajari materi melalui permainan yang disajikan dalam bentuk kotak-kotak, yaitu seperti TTS ini. Proses pembelajaran menjadi aktif dan tercipta suasana yang menyenangkan. Siswa akan memiliki keterampilan bekerja sama yang berfungsi melancarkan hubungan kerja dan tugas. Teka-teki silang adalah menebak padanan kata sesuai dengan jumlah kotak yang sudah disediakan. Dalam sastra, manfaat permainan TTS ini adalah mengembangkan kemampuan interpretatif siswa. Permainan yang kedua ada word square. Word square merupakan metode pembelajaran yang memadukan kemampuan menjawab pertanyaan dengan kejelian dalam mencocokkan jawaban pada kotak-kotak yang sudah disediakan. Mirip seperti mengisi teka-teki silang, tetapi bedanya jawabannya sudah ada namun disamarkan. Nah, disamarkan ini dengan menambahkan kotak tambahan, dan kotak tambahan tersebut diisi dengan sembarang huruf atau angka atau penyamar atau pengecoh. Manfaat sastra dalam permainan word square ini adalah untuk memperluas perhatian siswa
terhadap bahasa. Permainan yang ketiga ada bisik berantai. Permainan ini dilakukan dengan cara setiap siswa harus membisikkan suatu kata. Nah, suatu kata ini biasanya untuk kelas yang rendah, atau kalimat atau cerita ini untuk kelas yang tinggi, kepada pemain berikutnya. Terus berurut sampai pemain ke terakhir. Nah, pemain terakhir ini nanti harus mengatakan isi kata atau kalimat atau cerita yang dibisikkan tadi. Permainan ini dapat dilombakan dengan cara berkelompok. Manfaat sastra dalam permainan bisik berantai ini adalah menyimak bahasa yang disampaikan. Selanjutnya adalah langkah-langkah pembelajaran. Nah, langkah-langkah pembelajaran sendiri dibagi menjadi 6. Yang pertama, menyampaikan tujuan dan memotivasi siswa. Memotivasi siswa supaya siswa memiliki kemauan untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Yang kedua, menyajikan informasi. Yang ketiga, mengorganisasikan siswa dalam kelompok-kelompok belajar. Artinya, guru membagi siswa ke dalam beberapa kelompok. Yang keempat, membimbing kelompok belajar. Yang kelima, evaluasi. Dan yang keenam, memberikan penghargaan. Memberikan penghargaan seperti memberikan hadiah kecil ataupun pujian kepada siswa. Selanjutnya adalah langkah-langkah penyusunan pembelajaran permainan dengan memadukan 4 keterampilan bahasa. Secara sederhana dapat digambarkan bahwa pembelajaran bahasa Indonesia meliputi 4 keterampilan, yaitu keterampilan mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis. Dari 4 keterampilan berbahasa itu bisa dipadukan beraneka ragam permainan. Nah, langkah-langkah yang harus dipersiapkan adalah yang pertama, memahami kompetensi dasar dan menjabarkan dalam indikator. Yang kedua, menghubungkan topik pembelajaran yang akan disampaikan dengan model permainan yang cocok dengan 4 materi keterampilan itu. Yang ketiga, memilih teknik permainan yang sesuai dengan topik yang akan disampaikan. Nah, yang keempat, menyiapkan rancangan tertulis dengan memperhatikan pemilihan bahan ajar, rincian kegiatan, alokasi waktu, dan media yang akan digunakan. Yang terakhir, yang kelima, melakukan pembelajaran dengan teknik bermain secara efektif dan efisien.